Bapak Ibu. Eh, Perkenalkan, nama saya Kope Karoni Syambing sebagai Lead of Teknologi di Logos. Saya spesialis di bidang Microsoft 365 dan juga Microsoft Azure Bapak Ibu ya. Kebetulan saya diundang oleh Bu Rapida untuk membawakan mengenai Microsoft Azure gitu. Nah, oke, saya mau share screen dulu. Sebentar, saya share screen. Oke. Screen saya udah kelihatan Bapak Ibu? Boleh hands up? Boleh diketik sudah gitu Bapak Ibu. Sudah ya. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah dengar dari Bu Deris tadi mengenai tema kita kali ini Bapak Ibu. Jadi kita nanti akan explore mengenai virtual machine, web apps dan juga SQL database gitu Bapak. Jadi memang ini sangat berhubungan dengan kita punya workload secara on-premise ya, yang dimana workload kita yang secara on-premise itu kita bisa jadikan itu sebagai cloud base gitu. Nah biasanya secara on-premise itu pasti ada yang namanya server on-premise gitu ya. Ada juga server itu digunakan buat apa? Itu bisa digunakan buat aplikasi hosting atau juga bisa digunakan buat SQL database gitu ya. Dan nanti kita akan explore lagi lebih dalam mengenai virtual machine itu seperti apa di Azure. Dan nanti mungkin Bapak Ibu kalau ada kebutuhan mengenai cloud technology itu nanti bisa digunakan di Microsoft Azure seperti itu ya. Jadi kalau kita membahas Microsoft Azure Bapak Ibu ya gitu. Jadi kalau kita nih membahas mengenai Microsoft Azure itu apa sih gitu loh. Jadi ada baiknya kalau kita perkenalan dulu nih Microsoft Azure itu apa gitu ya. Jadi sebenarnya Microsoft Azure itu sekumpulan data center Bapak Ibu gitu. Ya, sekumpulan data center yang memang itu memprovide services yang bisa kita sewa gitu ya. Bisa aja itu kita sewa server gitu ya, bisa juga kita sewa layanannya gitu. Tergantung kita kebutuhannya apa gitu. Jadi Microsoft Azure itu memiliki sekitar 60 plus region di seluruh dunia. Kalau kita tahu bahwa memang region terdekat itu ada di Singapura. Kalau dari tempat kita ya, gitu ya, paling dekat itu di Singapura, gitu. Jadi memang Microsoft Azure itu dalam artian bahwa itu adalah sekumpulan data center yang memang itu bisa kita sewa. Kita sewa itu dalam bentuk compute, storage juga kita sewa, networking juga bisa kita sewa dan lain sebagainya, gitu. Ya makanya di sini dibilang bahwa memang cloud itu easy to use ya, gitu. Kenapa easy to use? Karena memang uh, kita telepon Microsoft, pesan sesuai dengan spesifikasi yang kita mau gitu kan ya, dan nanti itu akan jadi, tinggal kita pakai gitu ya. Itu Microsoft Azure. Jadi kalau kita bandingkan dengan kompetitornya Microsoft Azure ya, dibandingkan dengan AWS ataupun mungkin Google, itu kalau dicombine dari sisi jumlah data center masih lebih besar Azure gitu. Sejauh ini kalau nggak salah Google itu masih ada di 24 region ya, bahkan juga Google juga masih di 24 region gitu. Tapi kalau untuk data center di Indonesia kebetulan memang masih belum ada ya data center untuk Microsoft Azure. Itu ada yang terdekat dengan kita itu masih Singapura gitu ya. Tapi kabarnya nih gitu kan ya, kalau untuk data centernya Microsoft itu akan dalam proses pembangunan ya Bapak Ibu ya. Harusnya sih 2 tahun ke depan itu kita udah bisa pakai gitu. Ya, jadi kalau kita membahas dari sisi layanan di Microsoft Azure ya, sebenarnya dibagi atas dua. The main services yang tersedia di Azure itu ada dua. Yang pertama ada IaaS, yang kedua itu ada PaaS. Tapi di sini kita akan membahas IaaS dulu gitu. IaaS ini biasanya identik yang namanya compute gitu loh. Itu identik yang namanya compute. Biasanya kalau di Azure itu contohnya virtual machine ya. Nah, di sini kita fokusnya adalah kita lakukan rental server gitu loh. Kita renting server ya. Kita renting server, yang kita renting itu apa ya? Dari sisi compute-nya kita renting, storage juga kita renting, networking-nya juga kita renting, ya, operational system juga kita renting gitu. Semuanya serba renting gitu lah. Semuanya serba sewa gitu loh, ya. Jadi makanya Microsoft Azure itu namanya pay as you go gitu. Kita pakai dulu baru bayar. Artinya kalau kita nggak pakai ya kita nggak usah bayar gitu ya. Makanya ada sisi positifnya nih Bapak Ibu gitu. Kadang
Kalau kita berbicara yang namanya aset ya, aset itu kan pasti nilai value-nya itu pasti berkurang setiap tahun ya, gitu. Dan itu kalau untuk investasi itu kurang cocok. Jadi kalau memang kita mau bangun bisnis yang memang kita nggak perlu memikirkan yang namanya infrastruktur ya, dari scratch sampai itu ke aplikasi, kita baiknya menggunakan cloud aja gitu. Kita tinggal pesan aja gitu loh. Spesifikasinya berapa, core-nya berapa, RAM-nya berapa gitu kan ya, storage-nya berapa, OS-nya apa, nanti kita akan disediakan gitu ya. Jadi memang untuk IaaS ini itu auto scale Bapak Ibu. Kenapa saya bilang auto scale ya? Jadi kalau ada di jam-jam tertentu itu server workload-nya itu bakalan apa namanya melebihi sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Contohnya nih Bapak Ibu punya company di e-commerce gitu. Biasanya di event-event tertentu pasti itu pengunjungnya bisa 2 kali lipat gitu kan ya. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Bagaimana caranya ini server bisa mengakomodir uh, pertumbuhan pertumbuhan pengunjung gitu pada saat jam-jam tertentu. Nah, itu biasanya digunakan yang namanya scale up gitu loh. Ya, jadi kita bisa scale up, kita bisa menaikkan spesifikasi secara otomatis sesuai yang kita butuhkan gitu. Ya, gitu. Jadi memang scale up sama scale down itu bisa dan juga tergantung daripada kita mau pakai actual need-nya kita gitu. Nah, ini pas Bapak Ibu ya. Jadi pas ini adalah ini satu level di atas daripada IaaS gitu loh ya. Kalau IaaS itu kan kita fokusnya ke infra gitu loh. Ke infra, RAM-nya berapa, core-nya berapa, storage-nya apa, OS-nya apa gitu loh. Tapi kalau pas kita nggak memikirkan yang namanya infra lagi gitu. Jadi kita diberikan satu platform ya. Jadi kalau saya buat nih analoginya gitu loh. Saya buat analoginya. Uh, jadi kalau IaaS itu saya bisa bilang bahwa itu apa namanya barang yang 40% jadi, 60%-nya itu kita buat itu mau apa gitu loh. Kalau untuk yang pas itu udah 80% jadi, 20%-nya itu tugas kita mau digunakan buat apa gitu loh ya. Jadi platform ini barang yang 80% jadi, tugas kita sebagai customer memenuhi yang 20% itu supaya menjadi satu produk yang bisa kita gunakan gitu. Itu pas ya. Jadi memang di pas itu kita nggak memikirkan yang namanya OS lagi, enggak. IaaS juga nggak perlu lagi gitu loh. Kita tinggal dikasih satu platform nih. Nih platformnya nih, kamu mau jadikan itu sebagai apa itu bisa. Contohnya nih mau buat aplikasi gitu. Pembangunan aplikasi itu bisa di 2 tempat gitu loh. Bisa di IaaS, bisa di PaaS, bisa di server, bisa juga di platform gitu ya. Biasanya pembangunan aplikasi lebih kompleks di infrastruktur gitu loh. Kenapa saya bilang lebih kompleks? Karena yang pertama ya Bapak Ibu harus menyediakan server, yang kedua juga harus membangun application server, yang ketiga juga harus menyediakan database-nya, yang keempat dan lain sebagainya, masih banyak lagi gitu loh ya. Nah, beda lagi kalau PaaS. PaaS itu sesimpel kita tinggal menempelkan scripting yang udah kita buat di awal, kita tempelkan aja ke platformnya. Gitu kan, kita tempelkan, nanti itu application akan di-build, after di-build itu nanti akan bisa ke production gitu. Sesimpel itu. Gitu. Not just application ya, tapi juga database bisa gitu loh ya. Ada application, ada juga database, tergantung kita ini mau pakai yang mana gitu ya. Tapi memang dari sisi harga ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya bandingkan nih gitu, mahalan mana? IaaS atau PaaS? Biasanya mahalan PaaS gitu loh. Kenapa mahalan PaaS? Karena memang PaaS itu dari yang saya bilang bahwa tanggung jawabnya Microsoft itu lebih besar gitu. Jadi Microsoft itu sudah menyediakan 80% barang jadi, sisanya kita 20% customer. Tapi kalau IaaS itu cuma 40%, sisanya customer yang ngurus, 60%-nya itu customer yang ngurus gitu. Ya. Nah, jadi perbedaan antara CAPEX dan OPEX gitu. Jadi kalau kita berbicara dengan yang namanya CAPEX itu selalu identik dengan namanya on-premise system gitu. Ya. Jadi capital expenditure itu biasanya menghabiskan dana untuk yang namanya physical infrastructure, ya. Ya dimana kita tahu bahwa itu untuk investment sangat kurang gitu loh, karena biasanya nilai suatu barang itu akan berkurang setiap tahun, itu biasanya maksimal 5 tahun gitu.
Nah, kalau untuk capital expenditure itu biasanya itu akan high front cost gitu. Kenapa high front? Contohnya Bapak Ibu mau beli barang. Biasanya kalau Ibu mau beli barang ataupun server ya, itu pasti ada DP-nya gitu loh. Itu front cost-nya gitu. Jadi kalau nggak ada DP biasanya itu nggak bisa beli barang gitu. Beda lagi kalau contohnya barangnya inden gitu. Ya kalau barangnya inden nunggu 3 bulan lagi gitu. Jadi membangun satu server itu bisa dalam waktu yang cukup lama ya. Kalau kita berbicara yang namanya capital on premise system ya gitu. Itu bisa sampai 1 bulan hanya untuk membangun satu server gitu ya. Yang berikutnya kalau kita berbicara operational expenditure. Kalau untuk operational expenditure itu biasanya sudah masuk ke cloud system gitu. Ya, cloud system ini kan kita hanya renting server gitu ya, renting layanan gitu. Nah, karena kita di sini renting layanan, kita itu fokusnya ke operasional. Bagaimana caranya menggunakan ini sistem gitu ya. Jadi karena kita di sini renting, kita nggak perlu memikirkan yang namanya front cost ya. Kita nggak perlu memikirkan DP gitu loh. Ya, karena kan kalau cloud itu kan pakai dulu baru bayar. Jadi biasanya kita pakai dulu. Jadi kita pakai dulu baru bayar gitu ya. Itu yang cloud ya. Jadi makanya kalau saya bandingkan ya dari sisi kecepatan untuk membangun suatu sistem itu lebih cepat cloud gitu ya. Yang berikutnya dari sisi kompleksitas ya, lebih kompleks capital dan lebih simpel operasional gitu. Karena kalau kita tahu kita mau buat apa itu di operasional itu langsung bisa jadi gitu. Makanya kalau saya nih ya Bapak Ibu pengalaman saya nih kalau saya mau buat server di Azure ya, saya mau buat server di Azure dalam hitungan 5 menit udah jadi gitu loh. Speknya core-nya 5, core-nya 6, core-nya 8, RAM-nya itu ada 64 contohnya gitu ya. Menggunakan SSD premium yang 256 ya. OS-nya Windows Server 2022 dan juga di dalamnya itu ada SQL Server 2019 gitu. Nah, itu dalam 5 menit jadi. Tapi kalau di capital ya, nah itu beda lagi. Bisa sampai 3 bulan hanya untuk buat satu server gitu loh. Beda lagi barangnya, part numbernya inden segala macam, harus beli OS lagi ya. Beda lagi tawar menawar ke distributor segala macam. Itu banyak rintangannya. Gitu. Makanya kita sarankan biasanya kalau mau bangun satu sistem ya baiknya kita langsung pakai yang apa namanya yang operasional yang cloud based system ya gitu. Nah, jadi kita masuk nih ke topik kita ya yang di virtual machine gitu loh ya. Jadi virtual machine ini adalah jadi mungkin Bapak Ibu sudah kenal yang namanya virtualization gitu. Gitu ya. Kalau kita punya kalau kita punya Windows Server itu kita bisa pakai yang namanya Hyper-V virtualization ya. Kalau Bapak Ibu punya yang VMware ya, pakai vSphere gitu ya. Ada juga punya Oracle ya dan lain sebagainya gitu. Ya, karena kita di sini membahas mengenai Microsoft Azure. Nah, ini biasanya infrastrukturnya itu dibangun di atas Hyper-V gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, ada ada Azure Virtual Machine. Di dalam itu nanti akan ada yang namanya virtual hard drive ya, virtual hard drive. Itu biasanya virtual hard drive itu bisa kita gabung antara OS ataupun data atau mungkin kita bisa pisah gitu loh. Ini buat virtual hard drive untuk OS, ini virtual hard drive untuk data gitu. Nanti di atasnya itu akan ada OS-nya gitu ya. Jadi Hyper-V, disk, baru nanti ada OS-nya gitu ya. Jadi nanti kalau untuk how to access-nya itu nanti kita akan ada portalnya. Biasanya kalau saya masuk ke Hyper-V itu pakai yang port RDP. Ya, port RDP saya pakai yang RDP dari laptopnya kita gitu. Ya. Nah, ini kalau untuk OS itu support yang namanya Windows dan juga Linux ya. Kalau untuk yang OS lain masih belum support gitu. Tergantung di Linuxnya Bapak Ibu mau pakai apa gitu. Karena kan jenis Linux ini banyak ya gitu loh. Ya, tapi kalau di luar Linux dan juga di luar yang Windows itu masih belum support di Azure. Contohnya nih OS yang untuk Mac ya itu masih belum support di Azure. Gitu. Nah, biasanya kalau saya mau bangun virtual machine ya, saya tentukan dulu size-nya dan juga tiernya gitu loh. Karena biasanya kalau untuk yang namanya compute itu ada tiernya gitu. Microsoft itu sudah sediakan gitu. Ada katalognya. Kita tinggal pilih aja kita mau pakai yang mana gitu. Contohnya number of CPU-nya berapa gitu kan ya. Saya maunya 4 core contohnya.
RAM-nya berapa, saya maunya 16 GB RAM gitu ya. Terus juga bandwidth-nya ada berapa untuk di virtual machine gitu. Jadi bandwidth ini jangan salah paham Bapak Ibu ya gitu. Kadang saya kalau bicara sama customer gitu kan, saya berbicara bandwidth nih. Sometimes mereka itu mengira bahwa itu adalah kecepatan internet Bapak Ibu. Gitu. Tapi di sini Bapak Ibu, kalau untuk speed ya, speed di Azure itu tidak ada limitasi Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau speed di Azure, contohnya nih Azure itu menyediakan sekitar 1,5 Gbps gitu. Itu semua customer bisa pakai. Beda ya kompetitor kita. Kompetitor kita nggak kayak gitu. Ya, komputer kita itu biasanya dibatasi nih. Kamu pakai yang 10 Mbpsk, 100 Mbpsk atau berapa gitu kan ya. Kalau di Azure nggak ada batasannya. Unlimited bandwidth ya kalau untuk kecepatan internet gitu. Jadi Microsoft nih data center menyediakan contohnya 1,5 Gbps. Nah, itu semua customer bisa pakai gitu. Itu unlimited. Nah, di sini adalah pembicaraan mengenai bandwidth adalah yang namanya bandwidth uplink sama bandwidth outbound sama inbound gitu loh, ya. Kalau kita berbicara yang namanya outbound itu biasanya kalau saya analogikan itu adalah dalam bentuk download ya. Baru ada nanti inbound itu adalah dalam bentuk upload. Itu dalam artian bandwidth di sini ya gitu. Jangan salah paham Bapak Ibu. Ya, di sini bandwidth bukan kecepatan kita how to how to access virtual machine, tapi di sini berbicara mengenai ingress dan juga egress ya. Gitu. Ya. Jadi biasanya kalau untuk bandwidth yang inbound itu free di Microsoft Azure. Tapi kalau outbound itu baru berbayar. Tapi Microsoft itu memberikan 100 GB setiap bulan free gitu. Baru di atas 100 GB baru bayar. Contohnya Bapak Ibu pakai 120 GB gitu kan ya. 1 bulan itu untuk outboundnya. Nah yang dibayar itu 20 GB-nya gitu. Karena 100 GB kan free setiap bulannya gitu ya. Yang berikutnya data disk-nya. Ini penting juga nih. Bapak Ibu pakai yang SSD, HDD atau Ultradix gitu loh. Tergantung Bapak Ibu mau pakai apa gitu. Biasanya dia itu akan by default langsung ke premium SSD gitu. Itu yang perlu kita tahu kalau kita mau bangun virtual machine ya. Nah, yang kedua adalah untuk app service. Ini materi kita yang kedua, app service ya. Jadi app service ini digunakan untuk pembangunan application, baik itu web maupun mobile ya. Jadi kalau untuk yang app service ini sudah support beberapa bahasa pemrograman. Ya, kalau kita lihat di sini ada .NET ya, ada Node.js, ada PHP, ada Java, Python, HTML dan juga berupa kontainer ya. Kalau ini kan Docker ya, kalau nggak salah gitu. Kubernetes ya, Kubernetes gitu ya. No, Docker, I'm sorry. Ya, jadi memang kontainer ya. Ya. Ya, jadi memang karena memang ini app service ya dalam bentuk platform ya. Jadi ini kita diberikan kemudahan gitu bagaimana kita membuild ataupun mendeploy satu cloud apps baik itu untuk web ataupun mobile gitu ya. Karena di sini kita fokusnya bukan ke infrastruktur tapi fokusnya developer itu adalah bagaimana developer itu bisa menempelkan scriptingnya ke dalam app service ini gitu ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu biasanya kalau kita membangun aplikasi ada namanya continuous deployment gitu, ya. Ada continuous deployment ya. Dari mulai dia scratch ya sampai ke deployment application, terus sampai ke proses testing, sampai ke proses production. Itu kan biasanya ada tahap-tahapan ya kalau untuk dalam proses pembuatan application gitu ya. Gitu. Nah, continuous deployment itu disediakan app service juga gitu. Mungkin Bapak Ibu pakai yang GitHub gitu kan ya, Bitbucket ataupun Azure DevOps gitu. Nah, jadi kalau untuk yang app service ini itu bagiannya nanti masuk ke Azure DevOps ini nih gitu. Jadi nanti akan ada CI/CD-nya gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita mau integrasikan itu ke CI/CD ya, nanti ke Azure DevOps ini, jadi dari setiap tahap untuk cycle deployment suatu application itu kita bisa atur nanti workflow-nya seperti apa gitu ya. Nah, ini deployment slotnya Bapak Ibu gitu. Jadi Bapak Ibu salah satu keunggulan daripada app service ya, itu kita bisa lakukan
proses staging namanya gitu ya. Jadi kayak gini ya Bapak Ibu. Biasanya sebelum ke production ya, akan ada satu server untuk proses testing, proses deployment, atau proses apa gitu ya. Karena kalau dia sudah pindah ke production itu udah ke customer gitu loh, udah dilihat orang gitu. Nggak mungkin kita udah langsung publish ke production tapi aplikasi itu belum jadi, nggak mungkin. Jadi biasanya kalau untuk pembuatan application itu dibagi gitu loh. Ini buat testing untuk proses deployment ya. Ini buat production gitu. Servernya itu bisa dipisah gitu. Tapi kalau dev service enggak, satu mesin itu bisa menjadi dua fungsi gitu loh. Gitu ya. Nah, namanya itu adalah deployment slot gitu. Jadi kita bisa define nih gitu loh. Ini slot ini untuk production ya gitu loh. Ini slot ini untuk staging gitu loh. Jadi staging itu dalam artian sebelum masuk ke production di sana dulu gitu. Jadi di testing di sana dulu gitu kan ya. Terus deploymentnya di sana dulu, di staging itu. Baru setelah itu sudah layak ke production itu langsung di swap aja gitu. Itu namanya deployment slot di sana Bapak Ibu. Jadi dengan satu kita punya plan, satu kita punya mesin gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa dapatnya namanya staging ataupun production gitu. Nah, tergantung daripada service plan ya Bapak Ibu. Kalau kita pakai yang standar ya itu up to ke 5 slot gitu. Jadi kita bisa satu production, kita satu production 4 lainnya itu adalah untuk staging gitu. Ya. Jadi sebelum itu masuk ke production, sebelum itu di swap ke production, itu harus dijadikan dulu sebagai staging gitu, tempat untuk ngoprek atau lain sebagainya gitu ya. Kalau untuk yang premium itu bisa sampai ke 20 slotnya gitu ya. Isolate itu bisa sampai ke 20 juga gitu ya. Jadi staging ini biasanya digunakan satu ya. Pembuatan aplikasi di sana ya, memvalidasi apakah ada yang berubah ya. Yang berikutnya adalah menghindari yang namanya downtime gitu. Jadi kalau ini di swap ya, contohnya ini production nih, ini staging. Biasanya kalau staging ini mau ke production itu tinggal di swap aja. Nah itu biasanya nggak ada downtime gitu loh ya. Gitu. Atau mungkin contohnya nih staging ini udah masuk ke production, ternyata masih ada yang error gitu loh. Jadi masih belum layak nih gitu loh. Tolong dibalikin gitu kan. Tinggal di swap balik aja gitu. Di rollback lagi gitu. Itu juga bisa gitu ya. Nah, mengenai security ya. Jadi Bapak Ibu, untuk security biasanya yang paling kita perhatikan adalah authentication gitu. Kita punya aplikasi internal yang memang itu ada proses transaction setiap hari, itu biasanya kita butuh authentication gitu. Jangan sampai orang yang tahu kita punya aplikasi bisa sembarangan masuk. Nah itu biasanya kita aplikasi yang namanya authentication protocol gitu. Nah biasanya authentication protocol ini itu udah integrasi dengan Azure Active Directory gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau bangun aplikasi yang memang itu tergantung terhadap identity user gitu kan ya. Nah itu kita bisa integrasikan dengan Azure Active Directory, bisa Microsoft Account, Facebook, Google, dan juga Twitter gitu ya. Gitu. Nah biasanya app service itu udah dibanding dengan SSL certificate Bapak Ibu gitu ya. Kita tinggal buat aja nih binding berapa SSL-nya gitu supaya dia itu HTTPS gitu ya. Dia itu udah pakai TLS yang 1.2, itu yang paling terbaru ya gitu. Nah kalau untuk yang mengenai SSL certificate ini, kalau kita punya SSL certificate itu kita bisa simpan di Azure Key Vault gitu. Nah ini custom domain Bapak Ibu ya. Jadi kita punya website, kita tempel langsung domain company. Jadi kalau orang mau mau lihat company profile kita, tinggal masukkan menggunakan domain company-nya kita gitu ya. Ada juga proses backup ya Bapak Ibu ya, karena backup ini juga salah satu fitur yang sangat penting juga. Kenapa saya bilang penting juga, karena memang biasanya disaster itu kita nggak tahu kapan terjadi gitu loh Bapak Ibu. Disaster itu bisa berbagai hal gitu, bisa juga kita kena virus, bisa juga kita kena lain sebagainya gitu kan ya, atau apa gitu kan ya. Nah biasanya kita itu butuh backup untuk melakukan proses restore gitu.
Nah, ini biasanya kalau untuk backup seperti ini kita tinggal masuk aja ke extension backup. Nanti di sana kita tinggal enable aja backupnya gitu. Jadi nanti yang di backup itu adalah semua script yang kita udah tempel di sana, baik itu nanti file kontennya, lain sebagainya gitu. Jadi kalau dia sudah include nanti biasanya kan pembangunan aplikasi itu bisa yang statik ataupun yang dynamic ya gitu. Kalau biasanya kan yang dynamic itu kan yang ada proses transaction, ada proses penyimpanan data itu kan butuh database tuh Pak, Bu gitu ya. Nah, itu biasanya nanti bisa langsung automatically kita integrasikan app service dengan apa nih contohnya MySQL gitu ya atau mungkin SQL database itu kita integrasikan itu juga bisa gitu ya. Ini aplikasi Insight nih, biasanya ini buat reporting nih gitu. Jadi kalau kita punya aplikasi yang memang ada failure gitu kan ya, atau mungkin ada yang apa namanya sistem itu error. Nah, itu kita bisa tahu bahwa itu errornya dari mana gitu. Dia itu tahu root masalahnya di mana. Nah, itu biasanya kita menggunakan aplikasi Insight gitu. Karena biasanya dia itu akan cek nih dari sisi performance itu seperti apa gitu. Sesuai nggak dengan spesifikasi yang kita butuhkan. Ini contohnya Bapak Ibu punya pengunjung sekitar 1 juta gitu. Ini spesifikasinya mencukupi nggak? Nah, itu dia biasanya tahu gitu ya. Nah, dia itu akan diagnostik apa namanya rutin ya, tergantung daripada jadwal yang kita lihat ya. Nanti kalau memang ada beberapa hal yang memang itu perlu diperbaiki, dia itu akan kasih tahu gitu ya. Nah, ini untuk Azure Database Bapak Ibu ya. Database. Nah, database ini juga salah satu penting. Ini biasanya masuk ke backend ya, gitu. Ya, sekarang mungkin Bapak Ibu masih hosting database secara on-premise. Bapak Ibu punya server di kantor, hostingnya di sana databasenya. Bisa jadi itu sebagai backend dari aplikasi gitu kan ya, atau mungkin apa gitu ya. Tapi mayoritas biasanya database itu di depannya database itu biasanya ada aplikasi gitu ya. Nah, kalau untuk database ya, di Azure itu ada 2 jenis database. Ada database yang IaaS, ada juga database yang PaaS ya. IaaS ini yang untuk infrastruktur ya. Nanti database itu di dalam virtual machine ya. Ada juga database yang di dalam PaaS, di dalam bentuk platform ya. Nah, yang Bapak Ibu lihat di sini itu database yang bentuknya platform gitu. Ini bukan database yang bentuknya IaaS ya gitu. Yang pertama single database ya. Ini single database ini memang biasanya kita peruntukkan ketika itu workload-nya itu kita bisa prediksi gitu loh. Contohnya nih saya punya bisnis gitu kan ya. Saya bisa prediksi bahwa saya hanya membutuhkan satu database 1 tahun ke depan gitu loh. Atau mungkin 10 tahun ke depan karena bisnis saya itu tidak terlalu banyak proses entry data atau lain sebagainya gitu ya. Gitu. Jadi memang ini cocoknya buat buat aplikasi-aplikasi yang memang tidak terlalu heavy gitu kan ya, dan juga aplikasi-aplikasi yang ringan gitu Bapak Ibu, yang memang itu hanya butuh single database gitu ya. Kalau Elasticful ini biasanya Elastic itu kan bisa ke stretch ya gitu loh. Artinya bahwa ini database kita nggak bisa prediksi gitu karena setiap hari transaction itu tidak menentu, bisa aja 1 juta transaction hari ini, bisa aja besok 2 juta gitu loh ya. Jadi dia itu nggak menentu. Bagaimana caranya kita bisa menyediakan satu database yang memang itu elastik gitu, bisa menyesuaikan. Nah, kita pakai yang ini, Elastic Pool ini gitu ya. Jadi dari multi application kita jadikan satu database nantinya gitu ya. Gitu. Ya, it's for cost efficiency. Daripada Bapak Ibu nih contohnya Bapak Ibu punya 5 aplikasi. Terus Bapak Ibu menyediakan 5 database kan itu akan take time, cost juga dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya 5 application mau buat dalam satu database gitu kan ya supaya lebih mudah dikelola. Ya, Bapak Ibu punya satu data warehouse dari awal gitu kan ya. Nah, itu pakai yang full ini. Nah, yang berikutnya manage instance. Biasanya manage instance ini adalah ini diperuntukkan ketika Bapak Ibu melakukan proses migrasi database dari on-premise ke Azure gitu loh. Contohnya Bapak Ibu nih punya database di Windows Server 2012 gitu kan ya. Di 2012 gitu. Yang dimana 2012 ini masih kompatibel dengan aplikasi-aplikasi internal gitu, aplikasi-aplikasi bawaan gitu kan. Nah,
Terus saya mau migrasikan itu ke cloud gitu loh. Bagaimana caranya saya mau mempertahankan dari sisi scripting, compatibility, semuanya sama persis seperti yang di bawah. Saya pakai yang gini, gitu loh. Gitu. Karena biasanya Bapak Ibu, kalau saya nih punya database di bawah gitu kan ya, saya mau migrasikan ke atas, itu bisa jadi berganti. Berganti dalam artian ada perubahan gitu loh. Gitu. Karena contohnya Bapak Ibu pakai SQL Server 2012. Bapak Ibu pakai aplikasi internal yang memang hanya support di 2012, belum support di 2019 contohnya, gitu kan. Nah, saya mau migrasi ini ke cloud, gimana caranya supaya saya ini ke cloud, tapi saya mau mempertahankan compatibility terhadap aplikasi internal saya yang memang itu hanya kompatibel di 2012 gitu loh. Gimana caranya gitu kan ya. Nah, ini namanya manage instance. Dia itu kan mempertahankan compatibility-nya gitu loh. Ya. Semuanya akan dipertahankan gitu. Ya. Jadi nanti karena memang in the end kan nggak selamanya Bapak Ibu akan menggunakan yang namanya Windows Server 2018. Pasti nanti itu akan naik gitu. Paralel nanti aplikasi internal itu akan di-upgrade supaya support ke 2019 gitu kan ya. Nah, nanti pelan-pelan itu bisa nanti dimodernize gitu loh. Dimodernize, dinaik-naikkan pelan-pelan gitu. Makanya saya bilang ke customer kami gini, pindah ke cloud itu nggak bisa langsung kayak pindahan rumah gitu loh. Gitu. Bapak Ibu pindah rumah, ngangkat bareng semuanya gitu kan ya. Sampai rumahnya juga diangkat gitu kan, dipindahkan ke tempat yang baru. Nah, kalau Azure nggak kayak gitu Bapak Ibu. Azure itu pelan-pelan. Nggak boleh langsung plek pindah, nggak boleh gitu. Jadi biasanya yang dipindahkan itu contohnya ini Bapak Ibu, uh, saya nggak mau pakai lagi nih on-premise terlalu ribet gitu kan ya. Karena saya punya pengalaman nih, customer kami kayak gini nih. Mas, ini kita ribet banget loh gitu. Kenapa gitu kan ya, saya coba tanya gitu ya. Iya gitu. Jadi kita punya data center gitu kan ya. Uh, itu kita harus kayak jaga lilin, jaga servernya gitu loh. Artinya jalan kayak gini. Itu servernya harus dingin, nggak bisa mati gitu kan ya. Terus juga karena servernya udah tua, kita juga harus hati-hati untuk nge-treat ini server gitu kan ya, dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi kalau mereka libur nggak tenang gitu loh. Kepikiran ke data center gitu, ya percuma gitu kan, nggak libur gitu. Libur tapi pikirannya ke data centernya mereka gitu. Ya, jadi saya bilang ya itu bisa dimodernize gitu ke cloud base gitu, itu tinggal dimigrasikan aja gitu, tapi butuh strategi gitu loh ya. Kita harus lihat dulu nih dari sisi detailment seperti apa, compatibility-nya apa namanya, workflow-nya apa namanya, topologinya seperti apa gitu kan ya, baru nanti kita akan atur nih mana yang duluan kita migrasikan gitu loh. Nah, kalau ketika ketemu ini nih yang memang kira-kira workload-nya tidak terlalu heavy, yang bisa mudah kita migrasikan, itu dulu kita migrasikan. Kalau memang itu critical, itu biasanya belakangan gitu loh. Ya. Jadi memang bertahap dianya gitu. Nah, untuk yang ini ya, kalau yang SQL sekarang memang itu di-built-in di atas intelligent AI ya gitu. Artinya kalau dia mau lakukan proses tuning ya, ada beberapa algoritma yang memang tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu query gitu kan ya, dia itu akan tuning secara otomatis bagaimana caranya supaya database itu dari strukturnya juga lebih pas gitu ya. Karena biasanya sangat berpengaruh, kalau saya pengalaman saya ya, biasanya scripting kita itu berpengaruh terhadap performance ya, gitu loh. Ya jadi kalau bisa gitu kan ya, struktur patternnya itu pas gitu loh, ya. Karena kalau patternnya itu sembarangan ya, kita sebagai engineer untuk database itu akan sangat sulit untuk mencari data gitu. Apalagi kalau kita mau lakukan proses ETL gitu ya, kita transform ke satu report gitu, ya. Gitu. Nah, kalau untuk presentasi saya sampai di situ saja.